Sementara itu, 1 dari 3 warga negara Indonesia yang masih tertahan di kota Wuhan, Tiongkok adalah mahasiswa Universitas Negeri Surabaya UNESA asal Lamongan. Karena uangnya terus menipis, pihak universitas memberinya uang saku secara periodik. Sementara mahasiswa UNESA lainnya memberi semangat untuk tetap sehat. Seperti 2 WNI lainnya yang tertahan di Wuhan, Humaydi Zahid, mahasiswa S2 Pendidikan Bahasa Mandarin UNESA, tidak lolos pemeriksaan kesehatan saat evakuasi 200-an WNI dari Wuhan ke Indonesia beberapa waktu lalu. Kondisinya saat itu tengah sakit demam. Kini Humaydi sudah sembuh. Tetapi dia tidak bisa pulang karena kota Wuhan masih ditutup akibat wabah virus corona. Pihak UNESA mengaku setiap pagi selalu memperbaharui informasi Humaydi dengan video call oleh rektor, menanyakan kabar dan apa saja kebutuhannya yang mendesak. Tapi kami terus memotivasi, mudah-mudahan nanti ada kebijakan pemerintah Wuhan yang bisa membuka akses transportasi untuk bisa ke bandara. Baik pemerintah ataupun pihak kampus sebenarnya kami siap untuk memfasilitasi untuk bisa memulangkan Humaydi. Kalau UNESA kami rutin mengirimkan uang saku ya, jadi karena memang beasiswanya posisinya kan memang kemarin posisinya habis, kemudian dari pihak UNESA juga mengirim uang saku secara rutin, sudah ketiga kalinya sih. Sementara mahasiswa UNESA lain yang juga mengetahui kondisi Humaydi Zahid ramai-ramai memberikan dukungan. Mereka meminta Humaydi yang biasa dipanggil Homet semangat sampai kembali ke Indonesia. Semangat Kak Homet, semoga sehat selalu di Wuhan, jangan menyerah. Kami menunggumu di UNESA. Semangat Kak Omet, semoga Kak Omet di sana selalu sehat selalu. Dan kami berharap Kak Omet bisa cepat pulang ke Indonesia. Semangat Kak Omet, semoga sehat selalu dan bisa cepat pulang ke Indonesia. Selain Humaydi Zahid, ada 65 warga Jawa Timur lain yang sempat berada di Wuhan dan ikut terisolasi. Ke-65 orang itu sudah lebih dulu pulang ke rumah masing-masing pada 15 Februari yang lalu setelah menjalani observasi di Natuna. Rangga Umara, Heru Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu warga negara Indonesia yang tertinggal saat evakuasi ratusan WNI dari Wuhan awal Februari lalu. Selamat malam Muhammad Reza Alda Putra atau Reza ya saya panggil. Selamat malam Reza. Malam juga. Reza sudah hampir 1 bulan ya lebih berada di Provinsi Hubei setelah Tiongkok menutup akses. Bagaimana Anda bertahan sekarang Reza? Ya kurang lebih sudah hampir 1 bulan. Ya tetap aja sampai sekarang masih sepi. Keluar pun juga masih dibatasi sampai sekarang. Jadi bolehnya cuman kemana Reza? Cuman boleh di dalam kampus doang aja sih. Dan itu juga dibatasin kalau keluar. Maksimal 1 jam. Oh maksimal 1 jam saja kemudian sudah harus kembali. Itu kalau misalnya Anda lebih dari 1 jam apa kira-kira yang akan terjadi Reza? Belum tahu, mungkin belum pernah sih gimananya. Ya mungkin dicari sih yang pasti kayaknya. Oke, bagaimana dengan makan, minum sehari-hari Reza? Makan di kantin masih ada kantin yang buka, tapi ya itu harganya sedikit mahal. Lebih mahal dari hari biasa. Lebih mahal dari hari biasa. Kalau tadi baru saja saya membacakan informasi terkait rekan Anda Humaydi ya. Humaydi ya, itu teman Anda juga Reza? Iya. Masih sering berkomunikasi atau bertemu atau mungkin berada di satu lingkungan yang sama? Beda lingkungan sih, tapi sering komunikasi sampai sekarang. Sering komunikasi sampai... Iya. Oke. Reza, tapi kalau misalnya masih suasananya sama seperti saat pertama kali diumumkan bahwa akses ditutup atau sekarang jauh lebih buruk lagi kondisinya sekarang di wilayah Provinsi Hubei atau tempat Anda sekarang tinggal? Kalau sekarang sih lebih parah sih. Kalau awal kemarin cuma dilarang keluar kota doang. Kalau sebelumnya. Kalau sekarang sudah dilarang keluar kampus. Oke, jadi... Kalau awal lalu cuma dilarang keluar kota doang sih. Keluar kampus masih boleh untuk belanja gitu. Untuk bahan masakan. Tapi untuk sekarang udah dilarang untuk keluar kampus. Artinya jauh lebih ketat ya? Iya.
Reza, sebenarnya dulu kenapa sampai tidak lolos screening ya? Karena menurut informasi kan Reza tidak lolos screening dari yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok pada saat itu ya? Iya, karena itu sih panas, karena gerah aja. Terus suhu tubuh naik, akhirnya terdeteksi panas. Pada saat dinyatakan tidak lolos, Anda berpikirnya apa? Oh nanti kan ada rombongan lain lagi, atau berpikir nggak bahwa bakalan stuck selama ini sudah sebulan terakhir dalam kondisi yang seperti ini? Awalnya sih berpikiran pasti nanti ada orang staff tim dari Indonesia yang bakal nyamperin ke tempat ke tim medisnya untuk membantu agar bisa dibawa kembali ke Indonesia. Nah nyata nggak ada sih. Ya udah itu akhirnya mau nggak mau disuruh paksa kembali ke asrama, karena setelah itu nggak lama dapat kabar pesawat udah mau terbang. Ya udah akhirnya cuma bisa pasrah aja. Oke. Dan sempat mau nangis sih di situ waktu itu. Dengan kondisi yang seperti itu. Bagaimana sekarang Reza setiap hari berkomunikasi dengan orang tua di Indonesia? Bagaimana menjelaskan kondisinya? Itu kok kondisi fisik sih sehat. Terus cuman ya itu kondisi mental kadang naik turun itu mental. Oke. Tapi berusaha tetap kuat sih di orang tua, di depan orang tua. Kondisi mental naik turun bagaimana Reza? Maksudnya Anda merasa sendirian atau bagaimana? Karena tidak ada kegiatan atau bagaimana? Ya karena nggak ada kegiatan, terus merasa kesepian. Anda komunikasi juga dengan dua teman yang lain? Ya komunikasi itu semuanya. Oke. Kami semua komunikasi. Artinya saling menguatkan ya, bertiga ya? Iya. Reza, kalau boleh minta sekarang nih kepada pemerintah Indonesia, apa Reza? Silahkan. Yang pasti ya itu berharap untuk dipulangkan dengan kondisi China yang seperti ini. Bisa kembali ke Indonesia. Artinya ingin kembali ke Indonesia mungkin dengan... kondisi yang seperti ini. Tapi Anda mungkin tahu itu secara logika agak sulit terjadi kan? Iya, makanya itu. Oke. Itu udah pasti sulit untuk dilalui karena cuman sama juga itu kan pemerintah dari Cina-nya kan juga pasti berpikir ulang kan, memulangkan kembali gitu. Reza, bagaimana dengan uang saku Reza? Uang saku sih masih aman sih sampai sekarang. Juga dapat bantuan dari KBRI, bantuan logistik. Artinya ada stok makanan sendiri di rumah karena bisa saja kondisi semakin buruk, mungkin juga sudah tidak ada lagi yang berjualan, artinya sudah harus siap dengan segala kondisi. Kamu sudah siap kira-kira untuk kondisi terburuk sekalipun? Sudah sih, udah lumayan stok sih. Bahkan juga mungkin untuk waktu yang masih belum tahu kapan akan aksesnya dibuka? Iya, makanya itu makin paling stok makanan-makanan yang gampang sih untuk diolah. Kayak telur sama beras, itu aja yang pasti. Oke, baik. Makanan ringan aja. Oke, baik. Reza, tapi bagaimana kondisi kesehatan selama ini, sebulan terakhir ini Reza? Kalau kondisi sih fit terus, alhamdulillah. Sehat terus. Oke, alhamdulillah. Baik Reza, jaga kesehatan terus. Terima kasih sudah berbagi cerita malam hari ini di CNN Indonesia. Terima kasih Reza.